Ada yang 30 juta, ada yang 15 juta. Jadi kadarnya masing-masing ada kita, Pak. Nah, Allah tahu itu. Allah maha faham, Pak, akan kebutuhan kita, bukan keperluan kita. Bapak yang punya gaji 50 juta atau lebih gitu, itu belum lagi bonusnya. Bonusnya aja setiap bulan udah habis, udah masuk lagi tuh gajian. Nah, kan kira-kira kayak gitu, Pak. Punya anak cuma 3, beli mobil 5, tidak perlu, Pak. Ya sebenarnya mobil secukupnya aja, keperluan kita aja. Kalau memang perlunya 2, ya sudah 2 umpamanya. Yang satu buat ke kantor, yang satu buat di rumah, buat transportasi mobilitas di rumah. Tidak perlu kita membeli mobil yang banyak. Oh, itu kan duit saya, Pak Ustadz, itu kan harta saya. Iya, silakan. Tapi keperluan kita perlu nggak gitu? Kan satu rumah itu kadang anak satu saja mobilnya 10, padahal satu anaknya. Bukan tidak boleh, silahkan. Allah maha tahu atas kebutuhan atau keperluan kita. Nah, begitupun dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tadi, ada ukurannya sudah masing-masing. Kalau sudah 50 juta atau 30 juta, udah selesai itu, udah selesai, Pak. Udah usah kita perlu memaksakan kehendak di luar kuasa kita, di luar kehendak kita, yang pada akhirnya justru yang halal menjadi haram. Makanya kan orang-orang yang korupsi itu kan gitu, Pak. Tidak cukup mereka itu. Apakah mereka miskin? Kaya. Loh, untuk kampanye saja. Kita tahulah, kampanye itu tidak butuh modal kecil, besar, Pak. Besar sekali. Begitu dapat saja jabatan, belum dilantik, sudah digandeng tuh sertifikat. Iya kan? Untuk apa? Untuk bayar utang. Kadang-kadang di tengah masyarakat kita pun juga sering terjadi, Pak. Mohon maaf, ketika anak kita, umpamanya, atau orang tua kita, di antara anak-anaknya itu ingin menikah, bikin selamatan lah, bikin tasyakuran. Bahkan kalau ada dananya ya ada jadi masalah, Pak. Yang namanya adat budaya itu kan ada yang 3 hari, 5 hari, ada 1 minggu. Itu kalau memang nggak bisa, kalau memang nggak mampu, ya sudah. Yang penting akad nikah selesai, tasyakuran paling di rumah, ngajak keluarga, tetangga, selesai. Nggak perlu memaksakan kehendak sampai ngutang. Itu yang terjadi. Iya, kalau menurut kita, menurut nafsu nih, selamatan katakanlah 3 hari yang di luar batas kemampuan kita, tapi di luar batas kemampuan kita tadi kita berpikir hitung-hitungan nih, kita nih minjem duit tadi, hutang sama tetangga dan seterusnya. Iya, kalau jangka 3 hari tadi semua tamu itu semua datang, kan dengan harapan kan ketika tamu datang memberikan amplop, kan zaman sekarang kan kayak gitu, Pak. Iya, kalau lancar. Kalau tidak lancar, tiba-tiba hujan umpamanya. Cuman kan ada cara, Pak Ustadz, kalau biar tidak hujan. Caranya apa? Ya kan kayak kita dulu macam-macam, Pak. Ada yang pakai kayak tusuk sate gitu, Pak. Masukin situ bawang merah, bawang putih, iya kan? Tomat, terasi, cabai, jadi itu sambal tuh. Bahkan ada yang lebih parah lagi, mohon maaf nih sekali lagi. Terkadang kalau sampai ingin tidak hujan, apa yang Anda pakai, pakaian dalam itu digantung di atas, dilempar ke atas. Coba, Pak. Kalau kita memaksakan kehendak,
Nah, hal-hal seperti ini selain dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dilarang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harusnya tahu diri, kita harusnya sadar diri, dan kita harusnya introspeksi diri. Kalau mau sekali lagi memenuhi hasrat hawa nafsu, Pak, manusia itu nggak ada cukup-cukupnya, kata Nabi. Kalau manusia itu nanti cukup, selesai, kapan? Mati, Pak. Selesai itu kebutuhannya, selesai itu apa yang dia inginkan berdasarkan hawa nafsu tadi. Udah punya satu gunung emas, Pak, pengen gunung yang lain, 2 gunung yang emas, gak cukup 2, 3 pengen, Pak. Dan seterusnya. Kapan berhentinya kepengenan tersebut? Kapan berhentinya kebutuhan tersebut? Pas mati, Pak. Kalau tanah itu sudah disumpal di mulutnya, itu mati artinya, Pak. Baru selesai. Kalau enggak, kalau masih hidup, oh terus, Pak. Kita tidak sadar diri itu. Kan berkali-kali kami sampaikan dan berkali-kali kami contohkan, harimau macan itu hanya cukup makannya daging, Pak. Iya kan? Cukup makan daging. Sapi makannya apa, Pak? Ya rumput, suket. Ngerti suket? Ya rumput itu. Gak bakalan dimakan spaghetti, itu gak bakalan. Keenakan lah kira-kira gitu. Lah kita manusia, sapi dimakan, sama kandang-kandangnya, Pak, dimakan. Macan dimakan, sampai kandang-kandangnya dimakan, Pak. Kabel telepon dimakan. Aspal tuh ada lagi tuh, pasir, semen, molen. Iya, molen kalau pisang enak. Ini molen semen dimakan juga tuh sama manusia, Pak. Karena kita merasa tidak cukup tadi. Maka cukup itu, kata Nabi, kalau kita bisa sekali lagi dapat menjadi cukup, dapat menjadi menerima rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kamu menjadi manusia yang paling baik rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak bapak-bapak kita hadir pada kesempatan kali ini, Pak. Ini bagian daripada kecukupan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan ini adalah rahmaniyatun minallah, rahmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bisa dibayangkan bapak-bapak capek selesai bekerja, banyak persoalan di kantor, belum lagi persoalan di rumah, belum lagi jalan baraknya, umpamanya tempat tinggalnya di Flamboyan, umpamanya naik terus, nggak ada mobil, angkot nggak ada, ya kan, Grab apalagi gitu loh, ojol nggak ada, ya terpaksa jalan kaki, mana dingin, belum lagi gerimis, hujan, baru makan, nyampe ke atas lapar lagi gitu loh, Pak. Tapi Allah memberikan rahmaniyatumnya kepada kita dengan jalannya kita, sekalipun menanjak penuh dengan perjuangan, lelah, capek, letih, dan seterusnya itu tadi, itu tidak kita pikirkan, itu kita abaikan semua itu menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada satu ibadah yang harus saya laksanakan, harus saya kerjakan, yaitu sholat berjamaah di masjid, dan pahalanya begitu sangat besar. Allah sediakan bagi kita, bagi hambanya, ketika kita bertaubat, ketika kita beristighfar, sebesar apapun dosa kita, hamparan ampunan Allah Subhanahu wa taala justru jauh lebih luas.
Nah, kita di sini sekarang ini mendapatkan rahmaniyatun minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak gampang, Pak. Tidak semua orang bisa. Kalau semua bisa, rame Pak ini, Pak. Majelis kita ini rame. Apalagi kalau sholat subuh tuh, jamaah subuh tuh, semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya kan saya tuh kadang-kadang suka subhanallah ya Allah gitu. Masjid Darusada kalau subuh itu full jamaahnya sampai keluar. Alhamdulillah full sampai keluar. Maksudnya banyakkan di luar daripada di dalam gitu, Pak. Tapi yang sedikit ini tidak menutup kemungkinan bahwa rahimakumullah kita adalah al-mukhtar, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan itu. Kita hamba Allah yang dipilih untuk berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan keren, Pak. Kan kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal mustaqim itu dipersembahkan, diperuntukkan untuk hambaku, kata Allah. Itu para ulama, para mufassir, para ahli tafsir itu menafsirkan, memaknakan ayat tersebut, Pak. Selain siratal mustaqim itu adalah ad-dinul Islam, maknanya itu adalah agama Islam, peruntukannya untuk hambaku yang ikhlas, hambaku yang terpilih. Nah, mudah-mudahan kita, Pak, yang menjadi terpilih, menjadi hamba Allah yang masuk kepada hambanya yang bertakwa, di mana orang-orang yang beriman, hamba Allah yang bertakwa tadi tidak lain dan tidak bukan ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli, kata Allah, maka masuklah ke dalam golonganku, hambaku. Hamba yang seperti apa? Hamba yang terbaik. Terbaik apanya? Ibadahnya. Terbaik apanya? Sholatnya. Terbaik apanya? Puasanya. Terbaik apanya? Zakatnya. Terbaik apanya? Sodakohnya. Terbaik apanya? Hajinya. Terbaik apanya? Umrohnya. Terbaik apanya? Semua amal ibadah yang terbaik bagi kita. Maka kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan fadkhuli fi ibadi, hamba-hambaku yang terpilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjadi hamba Allah yang terpilih, yang bertakwa tadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka konsekuensi logis bagi hamba-hamba yang terpilih tadi, yang mendapatkan rahmaniyatun minallah, jannati, surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Ya, sekalipun masih banyak utang, nikmat. Masih banyak cicilan, nikmat kita beribadah. Ya Allah, Pak, yang akan bayar, Pak. Dengan cara apa? Ya hadir di majelis ilmu seperti ini, hadir di masjid, Pak. Masjid sudah dibangun sedemikian rupa, difasilitasi oleh perusahaan, oleh PT Freeport Indonesia, dan bahkan sebagiannya harta dari bapak-bapak itu mungkin beli karpet ini, amal jariahnya terus mengalir, Pak. Ini bagian daripada ikhtiar kita atau iktisab kita menuju sebagai hamba Allah yang terpilih tadi. Nah, maka Bapak rahimakumullah, kecukupan ini seyogyanya menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, menerima apa adanya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memaksakan, jangan kita melebihi kemampuan dari apa yang kita miliki, sehingga semua yang kita nikmati, semua apa yang kita dapatkan, semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat umur panjang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, Bapak karyawan yang malam hari ini
ataupun esok hari bekerja, mudah-mudahan diberikan keselamatan, diberikan perlindungan, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berada, diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah. Yang pada akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Halallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.